Halo semuanya, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya masih akan membahas saham yang di request untuk periode 11 sampai 17 Februari 2024. Buat teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa dengan format baku Naik Level, bisa isi Google Form yang sudah disediakan di deskripsi. Ya, ini ada di tanggal 11 sampai 17 ada 26 saham yang di request. Sekali lagi mohon maaf, saya tidak mungkin bisa membahas semuanya. Yang saya akan bahas prioritas yang pertama adalah yang paling banyak di request ya. Ini saya sudah membahas WIRG dan SMDR ya. Kemudian BDMN ini saya tidak bahas karena baru 6 hari yang lalu saya sudah bahas. Dan kemudian kalau jumlahnya sama nanti saya akan membahas saham yang saya bold kuning yang artinya belum pernah saya bahas sama sekali di channel Naik Level, dan sisanya berarti adalah saham yang sudah pernah saya bahas. Silahkan teman-teman bisa search di YouTube menggunakan keyword analisa saham kode emiten Naik Level ya. Oke, hari ini saya akan membahas saham Bumi yang di request dua orang ya teman-teman ya. Saham Bumi ini saya sudah pernah bahas tanggal 8 Mei 2023. Hari ini tanggal 21 Februari, harganya 86 ya. Seperti biasa nanti kita akan membahas menggunakan format baku, yaitu kinerja harga saham sejak IPO dan 10 tahun terakhir. Kemudian dari fundamental kita akan cek lagi profil company, kinerja perusahaan, valuasi, dividen, dan kesehatan finansialnya seperti apa. Kemudian dari seasonality kita akan cek ya, biasanya di bulan apa saja saham ini naik atau turun selama 10 tahun terakhir. Dan untuk bandarmologi kita akan cek kesehatan struktur sahamnya, peran investor asing, kepemilikan retail, perpindahan struktur saham setahun terakhir, dan month to date. Untuk technical kita akan review pola technical yang saya sudah buat di video yang sebelumnya, dan nanti pola technical saat ini dan kedepannya akan seperti apa arah harga sahamnya. Oke, ini listing di bursa tahun 90 ya, pernah stock split satu kali tahun 97, jadi harga IPO-nya 2250, harga saat ini 86. Teman-teman kalau beli sejak IPO ini sisa 3,8% ya, karena memang Bumi ini banyak sekali melakukan konversi ke saham ya, hutang yang dikonversi menjadi saham. Ya, kemudian ini adalah kinerja harga sahamnya selama 10 tahun terakhir. Kalau kita lihat juga masih banyak yang negatif, kecuali 3 tahun yang lalu, ini pas Covid ya. Ya pastinya profit ya, karena pas Covid habis itu sektor batubara kan naik ya, maksudnya ikut naik, namun hanya 48,28%. Ya, untuk tahun ini 2024 ini baru naik 1,18%. Harga tertinggi setahun terakhir pernah di 186 dan terendahnya di 84. Jadi harga saat ini itu ya ini mendekati titik terendahnya setahun terakhir teman-teman ya. Dan ini bahkan nggak cuma setahun terakhir ya, dari 5 tahun, 3 tahun, sampai 1 minggu ini mendekati titik terendahnya. Nah, ini profil company-nya Bumi. Untuk pemain saham yang sudah lama pasti sudah tahu ya, bumiresources.com. Ini perusahaan induk pertambangannya, sektornya energi, subindustrinya produksi batu bara. Nah, ini adalah sedikit gambaran ya, perusahaan pengekspor batu bara terbesar, karena memang dia sekarang ada KPC ya, Kaltim Prima Coal, yang merupakan salah satu pengekspor batu bara terbesar di dunia. Ya, kemudian dia memproduksi batu baranya ini 71,9 juta ton pada tahun 2022, sedangkan cadangannya ya ada 2,4 miliar. Ya, kalau misalnya saya bagi dengan jangan 2022 ya, target di 2023 aja yang paling tinggi 80.000 metrik ton ya, dibagi aja, ini dibagi 80 juta ya teman-teman ya, sorry, 2,4 miliar dibagi 80 juta itu kisaran bakal habis kira-kira di 30 tahun ya. Dan ini belum termasuk yang sumber daya batu bara yang di luar cadangan teman-teman ya. Jadi masih ada 6,8 miliar. Kalau ditambahkan ini itu total bertambah lagi 85 tahun, jadi totalnya masih 1 abad lebih ya, stoknya masih cukup dengan tingkat produksi ya sekitar sampai saat ini ya teman-teman ya. Dan ini juga masih bisa untuk mengembangkan cadangannya, namun cadangan untuk saat ini aja sudah lebih dari cukup ya. Oke, ini lokasi ideal untuk pasar batu bara, ini sama lah ya. Kemudian dia punya anak usaha nih, BRMS juga sudah tahu ya. Kemudian ada proyek baru hilirisasi yang sedang dikembangkan, namun belum ada update-nya. Ini adalah strukturnya. Jadi batu bara, minyak dan gas ini ada Kaltim Prima Coal,
Ya, ada Arutmin ya, di mana dua ini kemarin menggunakan apa itu ada di 10% pendapatan saham BP kalau nggak salah ya, itu penyedia infrastruktur untuk batu bara. Kemudian ini ada Dharma Henwa atau Dewa ya, ini juga perusahaan TBK. Kemudian ada pendopo energi batu bara. Kemudian untuk yang non batu bara atau mineral ada Bumi Resources Mineral ya. Dia punya anak usaha ini emas dan tembaga ya teman-teman ya. Emas ini juga ya, seng dan timbal. Ya, ini ada diversifikasi non batu bara yang saya belum dapat informasinya. Oke, ini wilayah operasional itu teman-teman ya. Yang paling besar adalah Kaltim Primakol, Arutmin ya. Kemudian dia ada dari Dharma Henwa, pendopo energi batu bara. Kemudian ini ada, sorry ini enggak ya, ini asosiasi. Ada dari Prima Mineral, Citra Palu dan Gorontalo. Ya, ini Gorontalo, Citra Palu dan dari ya mineral. Di sini wilayah operasionalnya. Kemudian kita cek di laporan kuartal 3 2023. Dia memang lebih banyak untuk ekspornya ya. Untuk batu bara ya, lebih banyak ekspornya dibanding untuk lokalnya. Ya, kemudian emas ini juga kontribusinya masih sangat kecil. Ya, jasa juga hampir ya kecil sekali lah, kita nggak usah. Jadi paling besar emang batu bara teman-teman ya. 1,1 miliar US dollar. Ya, kemudian ini ada yang customer di atas 10%, yaitu ada Airwood Resources ya. Ini mestinya ekspor. PT PLN yang PT Jolin Group mestinya ini lokal ya, namanya PT ya. Jadi ini yang terbesar itu diambil oleh PLN ya. Untuk yang lokal dari 406 juta itu mungkin 60-70%-nya masuk ke PLN. Oke, kinerja perusahaan ini turun ya, ini saya masih sama dengan video yang sebelumnya. Ini masih turun dan masih turun ya teman-teman, karena memang ini bermasalah dengan hutang ya. Kemudian untuk secara pendapatan ini juga sama ya, ini bermasalah dengan hutang waktu itu. Kemudian ini kemarin ada di take over oleh Salim Group sehingga sudah mulai pulih ya kinerjanya, karena hutangnya sudah dikonversikan ya, dilunasi ya. Jadi sudah bebas hutang saat ini. Nah, struktur pendapatannya juga dulu kacau ya, kacau sekali. Jadi ya kita nggak usah bahas yang lama, karena ini memang ada proses akuisisi ya dari pengendalinya. Jadi nanti kita lihat ya kinerjanya setelah ganti atau setelah dimasukin oleh Salim Group. Ya mestinya lebih bagus ya. Karena dia berani melunasi hutang yang cukup besar ya dari perusahaan ini. Dan ini pendapatannya untuk di 2023 masih turun semua ya, karena memang harga batu bara turun ya. Jadi wajar saja memang masih turun. Yang penting masih profit ya, itu yang penting ya. Yang penting masih profit. Untuk valuasi saham ini juga pada saat video ini dibuat ada di 1,3. Memang ini gimana ya, book value-nya terdilusi terus teman-teman ya. Ini juga kayaknya akan ada konversi lagi ke saham, mestinya akan terdilusi lagi ya. Average-nya juga masih kacau karena ya ekuitasnya kemarin negatif ya. Nah, untuk pairnya juga ini pastinya datanya kacau semua teman-teman ya, karena memang dulu berantakan ya. Ini pernah kena PKPU juga. Ringgitnya juga sama, jadi valuasinya sulit ya. Kita valuasi menggunakan langsung ini aja untuk kondisi saat ini ya. Kalau tadi kan melihat masa lalu, kita nggak usah lihat masa lalu karena ini sudah berbeda controllingnya. Jadi kedepannya kita lihat kondisi saat ini aja ya, dengan harga wajar saat ini dengan book value 66 ya. Ini fair value-nya ada di PBV 0,33 sampai 0,49, artinya dikonversi ke harga itu harganya 22 sampai 32. Jadi harga saat ini masih mahal teman-teman ya. Dengan kondisi saat ini masih mahal 166 sampai 300% dari harga wajarnya. Padahal ini batu bara juga nggak jelek-jelek amat nih harganya ya. Masih oke lah ya harga batu baranya, meskipun tidak setinggi di tahun-tahun sebelumnya.
Nah, untuk dividen ini tidak rutin bagi dengan dividen teman-teman ya. Berhenti sejak tahun 2012 ya, dan untuk tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya pastinya tidak mungkin bisa membagikan dividen karena sedang defisit ya, karena laba ya, laba ditahannya itu sedang minus, itu harus positif dulu baru boleh bagi dividen ya. Jadi tidak akan ada dividen ya meskipun profit ya, selama labanya defisit ya. Nah, untuk kesehatan finansialnya kita lihat ini sudah membaik ya. Quick ratio-nya, karena ratio membaik, debt to equity ratio tadi juga saya sebutkan ya, ini membaik ya karena sudah dilunasi semua hutangnya, dilunasi dan ada yang dikonversi juga. Jadi kalau saya baca di public expose-nya hutangnya sudah selesai ya. Jadi bisa fokus ke kinerja. Nah, untuk seasonality ini juga ya karena masa lalu ya pasti seperti ini, merah semua ya, tidak ada potensi naik satupun. Kemudian secara bandarmologi, nah ini ya tonton ya, ini adalah yang mengakuisisi adalah Mars Energy Hong Kong, ini punyanya Salim Group ya. 45% sudah pemegang saham tertinggi meskipun pengendalinya ada dua ya, saat ini masih ada long haul ya. Kemudian kalau kita lihat di sini PT Bakri Capital Indonesia ini kalau nggak salah ini pengendali sebelumnya ya, tinggal tersisa 1,18% karena terdilusi ya teman-teman ya. Oke, jadi dengan pengendali yang baru mestinya akan ada perubahan ke depan, namun ini belum begitu kelihatan ya. Ya, ini sudah terlihat sudah mulai profit, namun memang belum terbukti secara historis ya teman-teman ya. Total lembar sahamnya cukup banyak, 371,3 miliar. Ya, untuk peran investor asing di saham ini kita lihat sejak Oktober investor asing itu buang barang. Ya, partisipasinya tidak terlalu besar, tidak sampai 30%, namun kalau kita korelasinya ya, korelasinya cukup tinggi ya, di atas 2, bahkan ada sampai 2,5 teman-teman ya. Kita lihat secara detail di bulan Februari ini aja ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 angka 3, artinya kalau ini investor asing merah, ini angka 3 berarti harga sahamnya ikut turun ya. Dan ini kalau kita lihat 19 Februari itu dia buang barang cukup besar dan harganya turun ya. Dan 20 Februari hari ini masuk, harganya mestinya naik ya. Mestinya hari ini naik ya, naik atau turun ya? Tadi kok saya lihat turun ya. Turun ya. Oke, ini tanggal 20 ya. Nanti ini 20, masih tanggal 20 ya. Yang 21 belum ya ternyata teman-teman ya. Ini kemarin berarti teman-teman ya. 21 ternyata belum ya. Jadi masih sampai tanggal 20. Nah, untuk kepemilikan retailnya ini dari Januari ke Januari kita lihat holdernya ya. Turun dari Desember ke Januari juga turun, jumlah lembar sahamnya juga turun, average-nya turun, dan value per unit turun, ini turun semua teman-teman ya. Berarti memang investor retail lokal sedang menjauhi saham ini, sedang keluar dari saham ini, dan yang keluar ini kita lihat ya, value per holdernya itu turun ya sejak ini ya. Ini yang keluar rata-ratanya sebenarnya lebih tinggi daripada existing. Jadi yang keluar ini justru yang di atas rata-rata nih ya, yang di atas rata-rata nih pada keluar teman-teman ya. Uang yang besar-besar pada keluar dari saham ini ya. Investor retail lokal yang uangnya kira-kira satu orangnya 73 juta sama 97 juta untuk Desember ke Januari ya. Jadi ini sedang dijauhi oleh investor-investor retail lokal dengan modal yang cukup besar, kisaran 70 sampai 90 juta setahun terakhir. Nah, perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir kalau kita lihat ya dari sini, ini terlihat naik, garis bandarmologinya di chart, kemudian turun lagi namun masih lebih tinggi daripada awal Januari ya. Di bandar detektor juga terlihat sedang big accumulation, dan di broker summary juga dominan ya, ada broker BK yang mendominasi. Jadi ini setahun terakhir sedang terjadi akumulasi ya. Namun kalau kita lihat ya, sejak tadi Oktober ya, investor asing kan ada buang barang di sini ya, mungkin ini investor asing ya, ini ada buang barang cukup besar. Namun secara overall setahun masih akumulasi.
Nah, kita lihat secara detailnya untuk memastikan lagi ya, setahun terakhir kita lihat ya, investor asing masih mengakumulasi tadi, namun di beberapa bulan terakhir dia buang barang ya. Nah, kalau kita lihat ya, kepemilikannya kan tadi 100% floating nih ya. Foreign CP tadi ada March, itu pengendalinya ada di sini ya. Pengendalinya ada di sini. Kemudian terbesar kedua ada Foreign IB, institusi keuangan asing. Ada foreign other, jadi bagus ya, karena investor retail lokal porsinya tidak terlalu besar ya, hanya 12,25%, sisanya dipegang oleh pengendali ya, pengendali. Dan kecil ya reksadana di sini ada juga, namun ini lagi buang barang reksadana. Reksadana asing juga menambah malah ya, jadi investor asing malah nambah, yang lokal malah buang. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini memang terkonfirmasi sedang ada akumulasi oleh investor asing setahun terakhir, dan yang mengakumulasi adalah institusi keuangan asing, di mana ini paling besar 2% ya, mengambil dan belinya dari investor retail lokal. Jadi investor retail lokal ditampung nih sama institusi keuangan ya. Kita lihat jumlahnya mirip ya, 7,8, ini 7,4. Oke, jadi ini memang terkonfirmasi sedang akumulasi setahun terakhir teman-teman ya. Nah, kemudian untuk Februari month to date ya, sampai tanggal 21, kita lihat garisnya masih turun. Kita lihat di bandar detektor ada netral di manunya. Kemudian ini ada big distribution di sini. Ya, kalau kita lihat broker summary ini terlihat balance. Jadi ini netral aja sih di bulan Februari ini ya, netral aja. Kemudian untuk technical kita akan lihat ya, ini adalah analisa technical saya tanggal 8 Mei 2023, di mana waktu itu harganya 121 dan saya prediksi akan turun ke 100 ya. Dan ini ya teman-teman di sini ya, akan turun ke 100 ya. Nah, ini ternyata nggak langsung turun, dia sempat naik dulu ke 132. Baru turun ke 100, bahkan jebol ya, jebol ke ini ya, turun ke 100 bahkan jebol sampai ini 90-an teman-teman ya. Tapi dia naik lagi ya, jadi dari 100 jebol 90 dia langsung naik lagi ya, bahkan ini sampai 180. Kemudian dia turun lagi ya, dan di sini ini di sini downtrend, dan di sini sudah stop ya downtrendnya, dia konsolidasi di sini atau dia ranging di sini ya, ranging di 85 sampai 100 ini teman-teman ya, dia masih ranging 85 100. Dan sebenarnya rangingnya cukup mengkhawatirkan ya, karena ini rangingnya membentuk higher low ya, lower high ya, lower high ya, lower high-nya ini persis membentuk MA50 ya, namun tidak membentuk lower low ya, jadi hanya membentuk lower high. Jadi kemungkinan ya arah harga sahamnya ke depan tadi sedang netral aja, dan jangka panjang sedang akumulasi. Kemungkinan prediksi saya dia hanya akan ranging aja di 85 sampai 100 teman-teman ya. Nah, mungkin akan di sini dulu ya. Dan tadi saya membaca juga ya, forecast dari perusahaan itu harga batubara sampai 2025 kira-kira tidak banyak berubah dengan kondisi harga saat ini. Jadi mungkin akan turun lagi ke depan ya, karena ini tidak ada dividen dan kinerjanya pasti akan stagnan. Investor retail lokal pasti akan bosan menunggu. Nah, pastinya akan turun. Ini sedang diakumulasi, pastinya akan turun ya. Jadi mungkin dia akan ranging di sini dulu, ke depan dia kemungkinan akan turun teman-teman ya. Karena apa ya tadi? Karena sedang diakumulasi ya. Dan kinerjanya untuk jangka pendek belum akan kelihatan. Ini forecast dari perusahaan ya teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke risamnya. Untuk kinerja jangka panjangnya turun, kinerja jangka pendeknya turun, valuasi mahal, tidak rutin bagi dividen. Untuk seasonality berpotensi naik di atas 60%, itu belum ada. Tidak ada. Untuk bandarmologi tadi Januari ke Januari sedang terlihat akumulasi, meskipun di beberapa bulan terakhir sudah terlihat distribusi, dan di Februari ini terlihat netral ya. Untuk technical ini ranging di 85 sampai 100, mungkin akan cukup lama ranging, kemudian dia akan turun ya prediksi saya. Dan terakhir teman-teman ya, disclaimer, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ya, ini bukan ajakan jual atau beli saham Bumi. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin membeli atau menjual saham Bumi.
jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion ya. Jika analisa saya mendukung atau sejalan dengan analisanya teman-teman, silakan bisa mengambil keputusan investasi. Namun jika analisa saya kontra atau tidak mendukung analisa teman-teman, ya mungkin bisa dianalisa ulang ya teman-teman ya, untuk lebih meyakinkan. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja analisa video saham Bumi. Semoga bisa bermanfaat ya. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya. Terima kasih.